Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1503 Pikiran Thalia Liu. Hahaha, ayahmu bercanda denganmu, Thomas, kamu jangan tersinggung karena itu. Orang tua ini memang memiliki mulut yang buruk. Kenyataannya, dia sudah menganggukkan kepalanya tentang pernikahanmu dengan Thalia. Itu hanya rencana sementara, aku bahkan sudah menginginkannya. Pada akhirnya, jika keluarga Chen masih tidak ingin melepaskan Thalia kita, aku akan mengatur agar kalian berdua melarikan diri. Ayahmu juga sangat mendukungnya. Tina Qiu berkata sambil tersenyum. Pasangan suami istri itu menunjukkan sisi tidak tahu dirinya dengan ekspresif. Thomas Qin bahkan tidak enak hati untuk menyela pembicaraannya sendiri. Thalia Liu merasa malu. Sepasang orang tua itu benar-benar seperti sepasang orang yang konyol. Mereka bertindak berdasarkan orang Iein. Selain itu, mereka tidak menganggapnya serius. Sekarang begitu melihat Thomas Qin mengalahkan keluarga Chen, mereka langsung menjilat Thomas Qin. Tapi sebagai seorang putri, apa yang bisa Thalia Liu katakan? Jika keluarga Chen pintar, mereka seharusnya tidak akan datang lagi, jadi kalian bisa mengambil tindakan sendiri. Thomas Qin berkata dengan suara rendah. Iya, Paman, jangan pergi hari ini, dan makanlah di sini. Aku akan menyiapkan 2 tungku anggur yang enak untuk kalian berdua, agar kalian bisa mengobrol dengan baik. Thalia akan mengandalkanmu di masa depan, dan kami berdua pada akhirnya akan menjadi semakin tua. Kata Tina Qiu mengakhiri suasana yang canggung itu. Tidak perlu makan, aku masih ada urusan. Thalia, ingatlah untuk meneleponku jika ada sesuatu. Aku tidak akan membiarkan wanitaku diganggu oleh orang Iein. Tidak peduli siapa itu, jika berani mengganggu wanitaku, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Thomas Qin menepuk meja batu granit di lobi dengan telapak tangannya, dan debu-debu pun berterbangan di mana-mana. Thomas, jangan khawatir, tidak semua orang yang bisa mengganggu Thalia kita. Selama ada kami berdua, mati pun kami tidak akan membiarkan Thalia merasa tidak adil. Benny Liu berkata dengan bersumpah. Thomas Qin tersenyum sinis. Yang aku khawatirkan adalah kamu, selama kamu tidak memberi masalah pada Thalia, aku sudah berterima kasih pada Tuhan. Aku mengerti. Apa kamu akan pergi melihat Prilly? Terlihat sedikit kekecewaan di mata Thalia Liu. Dia tiba-tiba merasa menyesal. Mungkin dia seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu pada Prilly Hu. Bagaimana jika Prilly Hu menganggapnya serius? Lukanya belum sembuh total, dan aku akan pergi melihatnya. Jangan khawatir, dia sudah memberitahuku bahwa dia tidak akan memasukkan kata-katamu ke dalam hatinya. Thomas Qin melihat kekhawatiran Thalia Liu dan berkata dengan lembut. Dia memberitahumu segalanya. Prilly itu benar-benar mengesalkan. Thalia Liu menginjakkan kakinya dengan wajah yang penuh dengan rasa malu. Tidak, aku menebaknya. Thomas Qin berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, tapi aku tetap akan merawat Prilly. Jika kamu ada urusan lain, pergilah bersibuk, kata Thalia Liu. Dia tidak ingin Prilly Hu memanfaatkan kesempatan saat dia lengah. Bahkan jika dia adalah saudara perempuannya, dia masih memiliki sedikit pertahanan. Kamu tidak tidur sepanjang malam tadi malam. Lebih baik beristirahatlah lebih awal, dan jangan membuat dirimu kelelahan. Thomas Qin berkata sambil membelai rambut Thalia Liu. Rasa manis muncul di hati Thalia Liu. Sepertinya Thomas Qin masih sangat memedulikannya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Selain itu, Prilly adalah sahabatku, bukan sahabatmu, jadi sudah seharusnya aku merawatnya. Thalia Liu selalu bersikeras untuk tetap melakukannya. Mencegah kebakaran, pencurian, dan sahabat perempuan memang bukan tidak masuk akal. Terlebih lagi, Thomas Qin begitu baik, Prilly Hu tampaknya memiliki kesan yang baik tentang Thomas Qin.
Dia menyebutkannya padanya, tetapi dia juga tidak menolaknya. Tidak boleh. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk tidak membiarkan Prilihu memanfaatkan celah saat ini. Thomaskin tampak tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Thalia Liu itu? Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya, dan keduanya pergi bersama. Benny Liu dan Tina Qiu saling pandang. Pada saat itu, meja batu granit di lobi tiba-tiba pecah, dan membuat mereka pucat karena ketakutan. Semua karena kamu. Thomas begitu hebat, kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Bahkan keluarga Chen pun menderita kerugian di tangannya. Pamanku itu benar-benar tampan, kali ini aku sudah bisa yakin. Benny Liu tampak bangga. Kamu orang tua bodoh. Aku tidak bisa melawanmu. Bukankah kamu bersikeras untuk menikah dengan keluarga Chen? Apa kamu pernah mendengar kata-kataku? Tapi apa menurutmu keluarga Chen akan menundukkan kepala begitu mudah? Apa mereka benar-benar bisa menyerah? Tina Qiu berkata dengan cemas. Kalaupun mereka datang lagi, pamanku juga bisa mengalahkan mereka. Apa kamu tidak melihat keluarga Chen itu pergi dengan terbirit-birit? Jika berani menantang keluarga Chen, itu artinya paman sudah mengetahui hasilnya. Bab 1504 Kamu juga bukan. Sesuatu yang baik. Untuk mempertahankan posisinya, Thalia Liu akhirnya tidak membiarkan Thomaskin datang menemui Prilihu. Dia lebih memilih untuk kelelahan sendiri agar kedua orang itu terhindar kontak satu sama lain. Prilihu begitu cantik, bagaimana jika Thomaskin tidak bisa mengontrol dirinya sendiri? Thomaskin juga tidak berdaya. Kebetulan, dia bisa pulang untuk beristirahat dengan baik. Keesokan paginya, dia menerima telepon dari Ardelin Chen. Aku sudah membelikanmu tiket, Thomaskin. Aku harus pergi lebih dulu karena ada urusan. Sampai jumpa di kota Liaocheng. Oke. Setelah selesai berkemas, Thomaskin pun pergi ke stasiun kereta. Kota Liaocheng berada di selatan Provinsi Engsi dan juga termasuk dalam Provinsi Engsi, tetapi sudah melewati seluruh Provinsi Engsi lebih dari 1000 km jauhnya. Ardelin Chen sudah membelikan tiket kereta api untuk Thomaskin dari awal. Setelah Thomaskin naik ke kereta, dia mulai memejamkan matanya dengan tenang untuk mengistirahatkan pikirannya. Bagaimanapun juga, setelah berhari-hari melakukan bigu diam-diam, dia pasti harus beristirahat dengan baik untuk beberapa hari untuk dapat mengembalikan vitalitasnya. Kenapa kamu? Mana Ardelin Chen? Suara rendah terdengar di telinga Thomaskin. Thomaskin membuka matanya dan melihat bahwa ternyata itu adalah Wiseli Pang. Wiseli Pang mengikuti Ardelin Chen sebelumnya dan membeli tiket kereta untuk meningkatkan hubungan dengan Ardelin Chen di sepanjang jalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Thomaskin yang duduk di sebelahnya. Setelah berencana membeli tiket untuk waktu yang lama, dia ternyata duduk dengan seorang pria dewasa. Wiseli Pang merasa kesal di hatinya. Bukankah ini ketua pimpinan Pang? Kepala universitas sudah pergi. Maaf sudah mengecewakanmu. Thomaskin tersenyum sedikit, dan Wiseli Pang kesal hingga ekspresinya berubah, tetapi kereta sudah penuh saat ini, sudah tidak mungkin baginya jika ingin mengganti kursi duduk. Untung saja, ada seorang wanita cantik yang duduk di seberangnya saat ini, dan Wiseli Pang merasa cukup lega karena itu. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna teratai yang membuatnya terlihat murah hati. Rambut yang panjang itu seperti air terjun yang terurai hingga pinggangnya. Wajahnya rapi dan cantik, terutama kedua matanya yang bisa berbicara itu sejelas dan sedalam air terjun yang bisa membuat orang-orang merasa senang. Orang-orang yang melewatinya pasti melihat ke arahnya. Wanita itu benar-benar terlalu cantik, dan wajahnya yang sangat putih itu tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Thomaskin meliriknya dan mengerutkan keningnya. Wanita itu sakit. Kulit yang putih seperti itu, meskipun dia terlihat sangat cantik, tapi sayangnya dia mungkin tidak bisa hidup lebih dari 3 tahun.
Langit cemburu dengan kelebihan orang lain sehingga membuatnya tidak panjang umur. Bahkan malaikat pun cemburu pada wajahnya. Wanita yang cantik, tapi tidak panjang umur. Itu benar-benar membuat orang-orang merasa disayangkan. Wanita cantik ini, kamu mau kemana? Aku akan pergi ke kota Liaocheng, bagaimana denganmu? Wiseli Pang merapikan jasnya dan berkata sambil tersenyum. Saat melihat wanita cantik itu, dia sudah tidak bisa berjalan. Selain itu, Ardelin Chen juga tidak ada. Jika bisa terjadi sesuatu antara dia dan wanita itu pasti akan menjadi hal yang menyenangkan. Tetapi wanita cantik di seberangnya tidak tergerak, dan bahkan tidak melihatnya sama sekali. Wiseli Pang yang tidak dihiraukan itu tersenyum dengan canggung. Dia merasa sangat sedih, dan Thomas Qin di sebelahnya sedang melihatnya, jadi dia pun tidak berbicara lagi. Tidak lama setelah kereta melaju, wanita cantik di seberangnya pergi ke kamar mandi. Setelah kembali, ekspresi wajahnya sedikit berubah, dan ada cahaya merah di dahinya. Selain itu, pergelangan tangannya masih sedikit gemetar. Ekspresi Thomas Qin menjadi suram. Dia bahkan pergi ke kamar mandi untuk minum morfin. Itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membantu kondisinya. Selain itu akan memburuk, karena dia memiliki ketergantungan yang besar pada morfin, dan itu akan membuat rentang hidupnya menyusut lebih cepat. Kamu sakit, kan? Temui dokter jika sakit. Kamu tidak boleh menghancurkan dirimu sendiri. Thomas Qin berkata sambil melihat wanita cantik di seberangnya. Kamu yang sakit, seluruh keluargamu sakit. Nerissa Yin memelototi Thomas Qin, seolah-olah dia telah dihina olehnya. Aku hanya mengingatkanmu, jangan melakukan hal-hal bodoh. Jika tidak, penyakitmu akan semakin parah. Thomas Qin berkata dengan pelan. Aku bilang kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik di sini. Wanita cantik itu baik-baik saja. Jika kamu mengutuk orang lain sakit, menurutku kamu yang sakit. Wanita cantik, jangan tersinggung karena dia. Orang seperti dia tidak berpendidikan, bahkan sopan santun paling lumrah pun tidak mengerti. Wiseli Pang berkata dengan tegas. Kamu juga bukan sesuatu yang baik. Nerissa Yin memandang Wiseli Pang dengan dingin, dan berkata sambil tersenyum sinis. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.